Sebelum kita membahas tentang pola 7 langkah sukses, perhatikan. Ini hal yang sangat sederhana tapi sangat perlu dipahami. Apa bedanya orang miskin dan orang kaya? Orang miskin, orang kaya sama-sama kerja atau sama-sama dagang. Tapi orang miskin begitu kerja dapat uang, uangnya langsung dipakai belanja. Ini mentality dan cara berpikir yang sangat keliru. Kalau orang kaya kerja atau dagang, kemudian mereka dapat uang, uangnya ini dibelikan atau dibangunkan aset. Aset kan menghasilkan uang, dan uang akan nanti bergulir terus, uang bekerja untuk uang, menghasilkan uang. Yang akan kita bahas di sini adalah di industri yang sedang kita kerjakan di sini, kita sedang membangun aset, bekerja untuk tidak bekerja. Oke, paham? Lanjut. Sukses ya. Berpola, gagal berpola. Pola kita adalah 7 langkah sukses yang udah terbukti saat video ini dibuat, masuk tahun ke-24, menghantarkan orang dari berbagai latar belakang bisa sukses dengan 7 pola, 7 langkah sukses ini. Simak. Namun sebelumnya, saya ingin tegaskan lagi kepada Anda, apa tujuan Anda bergabung dengan industri ini? Apakah mau sehat saja? Ya cukup konsumsi produk ya untuk menjaga kesehatan ataupun juga solusi masalah kesehatan. Kalau solusi masalah kesehatan nanti menggunakan konsep CBAD Bapak Ibu ya, cleansing, balancing, activating, defending. Oke. Nah, atau tujuannya uang. Uang ini ada uang cepat, ada uang yang terus menerus ya, mau hasil maksimal atau hasil minimal. Ini ada polanya, ada caranya. Ya, ingat bahwa tidak ada bisnis yang bisa menghilangkan unsur menjual. Yang namanya bisnis pasti ada juga unsur jualannya. Oke, nanti kita bahas. Kemudian waktu. Nah, waktu ini adalah kalau kita membangun ini dengan sistem, ya, Anda sabar tekun membangun ini dengan sistem yang baik, yang benar, maka Anda punya kesempatan untuk memilih kebebasan waktu. Oke, langkah sukses pertama dari 7 langkah sukses adalah impian Bapak Ibu, atau harapan, atau hajat, atau goal, atau cita-cita. Ya, semua orang pasti punya impian. Nah, manifestasinya untuk mewujudkan impian ini adalah dengan membuat dream book. Apa itu dream book? Dream book adalah buku impian. Anda bisa bikin menggunakan album foto. Anda tempel barang-barang ya, atau benda-benda atau simbol-simbol foto ya. Anda ingin ke Mekah, perbaiki rumah, beli sepeda motor, beli mobil, Anda tempel di sini Bapak Ibu ya, di dream book, dan tulis kapan tanggal tercapainya. Ini permainan 1 tahun Bapak Ibu ya. Anda libatkan keluarga juga untuk membuat ini. Lalu jurnal syukur ya, jurnal syukur ini adalah buku yang sangat ajaib ya. Anda menulis di pagi hari dan juga malam hari ya. Bangun tidur, pas mau tidur, itu waktu sangat baik untuk manifestasi. Tulis hal-hal yang sudah pantas dan sudah sepatutnya Anda syukuri. Ada 3 hal di sini ya, kejadian yang sudah lampau ya, Anda dapat hikmah ibrahnya, Anda tulis. Anda seperti ngobrol kepada Tuhan tapi lewat tulisan. Yang kedua adalah Anda menuliskan sesuatu yang udah layak Anda syukuri. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, masih bisa melihat, masih bisa kumpul sama keluarga. Itu contohnya. Yang ketiga, menulis sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, enak banget rasanya bisa beli mobil, kumpul sama keluarga, jalan-jalan bareng pakai mobil idaman. Seolah-olah sudah terjadi. Oke, yang ketiga ini lebih ngeri lagi, vision board, papan visi misi. Anda bisa menggunakan papan seperti ini atau styrofoam yang warna-warni itu, atau kertas karton ya. Anda tempel hal-hal yang notabene mungkin absurd banget ya. Mungkin beli mobil yang mewah atau rumah, nggak apa-apa, tempel aja. Kalau Anda yakin bahwa Allah Maha Besar, mintalah yang besar. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu ya, sering-sering Anda interaksi dengannya. Dream book Anda taruh tempat sholat ya, setiap selesai ibadah Anda lihat supaya ada energinya. Kalau Anda sampai gemeter, sampai menangis melihat ini, pasti akan terwujud ya. Jurnal syukur pun demikian, papan visi misi Anda taruh di rumah, di tempat yang sering Anda lewati ya, di kamar, jalan menuju dapur, atau di ruang tamu bahkan, dan semua itu dilibatkan Tuhan. Ini adalah kekuatan utamanya Bapak Ibu ya. Ini kekuatan utama. Jadi namanya langkah pertama ini harus beres terlebih dahulu. Oke. Langkah sukses yang kedua dari 7 langkah itu adalah pakai produk ya. Pakai produk ini supaya Anda tahu cara belinya, merasakan fungsi dan manfaatnya, sehingga Anda akan masuk pada fitrah dasar manusia
ya, bahwa kalau Anda mendapatkan kebaikan dari sebuah produk, ya, Anda merasakan manfaatnya, otomatis Anda akan bercerita Bapak Ibu, ya. Tiap bulan milikilah target, coba produk 1 sampai 3 deh, berganti-ganti setiap bulan. Nanti mana yang akan Anda rutinkan konsumsi setiap bulan. Oke, Anda bisa belajar, bisa langsung belanja di kinet.co.id atau stokis terdekat. Paham ya? Jadi pakailah produk. Semua pebisnis sukses adalah pemakai produk terbaik atas produk bisnisnya. 7 langkah sukses yang ketiga adalah daftar nama. Ini sangat bagus untuk menggali potensi diri Bapak Ibu. Anda punya teman bukan? Nanti Anda bikin satu buku, siapkan satu buku, Anda tulis nama, nomor HP, alamat, dan kondisi teman-teman Anda. Apakah fleksibel? Ya, fleksibel, orangnya asik lah ya, orangnya komunikatif, asik gitu. Kemudian apakah orangnya dinamis? Ya, dinamis ini bisa jadi orangnya mobile, ya. Kemudian banyak teman pula. Kemudian ambisi, apakah dia punya ambisi, punya tujuan hidup yang jelas, mungkin mau nikah, mungkin mau beli motor, mungkin mau bayar hutang, dan apakah dia teachable Bapak Ibu. Dan saya biasanya tambahin satu lagi kolom namanya sakit, ya, yang sakit. Jadi ketika kita mau presentasi Bapak Ibu, ya, saya biasanya malam setelah sholat hajat mendoakan 3 sampai 5 bahkan 10 nama orang-orang ini, dan saya bangun komunikasi kepada mereka sesuai dengan kondisinya. Kalau mereka sakit, ya kita niatkan untuk berbagi sebuah informasi produk kesehatan. Kalau mereka orangnya tipenya teachable-nya tinggi atau semangat mau belajarnya tinggi, ya kita komunikasi bahwa yuk kita belajar bersama, belajar membangun sebuah bisnis, ya. Kalau dia punya ambisi, punya tujuan mau nikah 3 bulan lagi atau mau butuh mau beli motor ya, atau juga mau kebutuhan yang lain, ya kita sampaikan ke mereka bahwa ini ada sebuah potensi untuk kita ngerjain bisnis dan bisa menghasilkan seperti yang mereka butuhkan. Paham ya? Lanjut, langkah sukses yang keempat adalah mengundang atau janjian. Gampang banget. Kalau Anda sibuk, ya undang mereka ke rumah, ngopi-ngopi di rumah sambil cerita demo-demo produk, ya, atau janjian di kafe, di warung, ya, di rumahnya mereka, ya, atau di janjian pada acara-acara jadwal nasional, ya. Kita jadi ada acara yang sudah terjadwal gitu, kita janjian ngopi bareng, karena pola sekarang ya ngopi bareng, makan bareng sambil ngomong bisnis. Paham ya? Janjian. Atau lanjut, langkah sukses yang kelima adalah presentasi atau cerita atau ngobrol. Nah, enak toh, karena hari-hari kita ya juga presentasi, juga cerita, juga ngobrol, demo-demo. Yaitu memiliki target presentasi atau cerita kepada 3 sampai 5 orang mungkin setiap hari, ya. Bisa ngobrol atau cerita di warung, di kafe, di rumah, ya, atau juga lewat Zoom meeting, lewat Google Meet dan sebagainya. Seperti itu, ya. Paham? Lanjut. Langkah sukses ke-6 dari 7 langkah sukses adalah follow up atau tidak lanjut. Ya, mbok ditanya orang yang sudah dipresentasi maunya apa. Ya, mau sehatnya ya kita kasih produknya, ya toh, dapat penjualan, ya. Mau partner bisnisnya boleh. Kalau nggak mau apa-apa, ya minta rekomendasi, daftar namanya dia. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Paham ya? Langkah sukses ke-7 dari 7 langkah adalah gunakan alat bantu Bapak Ibu, ya. Dulu waktu saya membangun usaha ini di NTB mulai, kita harus ke Pulau Dewata, Pulau Bali, bolak-balik akhir pekan setelah kerja untuk ketemu sama orang sukses, belajar dengan orang yang sudah sukses. Sekarang di zaman digital Bapak Ibu, ya, sudah ada audio, ya, ada Spotify, ya. Kemudian ada buku, kaset dan sebagainya, ya. Ini gunakan sebagai alat bantu belajar kita, ya. Termasuk juga pada langkah 2, ya, yakni langkah membuat daftar nama, mengundang presentasi, itu pun juga bisa dilakukan secara digital, ya. Jadi nanti jenengan bisa mengundang mereka, dikumpulkan jadi satu grup, nanti kita akan Zoom meeting atau Google Meet, ya. Kita bikin agenda. Nah, ini namanya menggunakan alat bantu. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, ya, yang saya jelaskan, ya, tentang 7 langkah sukses, dan ini dijadikan sebagai loop activity, ya, aktivitas yang melingkar setiap hari Bapak Ibu menjadi sebuah karakter namanya PS atau partner sejati, yakni sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan seorang pembangun bisnis jaringan, seperti itu. Oke,
Nah, nanti lebih detailnya lagi jenengan bisa kontak-kontak saya ya. Kita bikin program ya dalam 1 bulan, pastikan ya kita 7 langkah sukses ini termanifestasi dengan maksimal ya. Insya Allah kurang dari 2 atau 3 tahun terbangun sistem ya. Kita ya punya sehat, ya punya uang, ya punya waktu Bapak Ibu, insya Allah. Oke, amin ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.